Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Pandemi virus corona atau COVID-19 masih menjadi permasalahan yang dihadapi di dunia, khususnya Indonesia. Sejak kasus pertama di Indonesia pada tanggal 14 Februari 2020, kasus COVID-19 ini terus meningkat. Dilansir dari covid19.go.id, Sabtu 12 Desember 2020, kasus COVID-19 di Indonesia sekarang sudah mencapai 600 ribuan kasus positif. Diikuti dengan pasien sembuh sebanyak 500 ribuan dan kasus meninggal dunia mencapai 18 ribu kasus. Pada akhirnya pemerintah memutuskan beberapa hal baru yang diberlakukan keras saat pandemi, seperti kerja dari rumah atau work from home, sekolah dan perkuliahan diliburkan atau diberlakukannya daring online, serta taman wisata, tempat hiburan, dan tempat lainnya hampir tidak boleh beroperasi seperti biasanya. Dan juga di Indonesia, bahkan hampir di dunia diwajibkan menggunakan masker dan melaksanakan physical distancing. Lalu apa saja sih dampak dari pandemik ini? Dari segi pendidikan, sistem pembelajaran yang dari rumah berdampaknya membuat orang tua harus ikut peran menjadi guru saat proses daring diberlangsungkan. Pelaksanaan teknis harus menggunakan akses internet dan membuat itu menjadi permasalahan besar untuk di beberapa daerah yang masih susah akses hal tersebut. Dan juga beban tugas malah semakin banyak karena asiknya anak di rumah membuat sebagian anak menjadi malas dan menyepelekan tugasnya. Akhirnya menjadi menumpuk dan numpuk. Dari segi ekonomi, berlakunya masa PSBB, perkantoran hanya boleh beroperasi 50% dari biasanya, yang membuat menurunnya pendapat profit perusahaan tersebut dan banyak juga yang terkena PHK, sehingga angka jumlah pengangguran saat pandemi ini meningkat drastis. Lalu, apakah itu sangat terpengaruh untuk kesehatan mental yang terkena dampak COVID-19 ini? Ya pastinya, karena pandemi ini banyaknya ketidakpastian dan kondisi ini juga membuat orang sulit untuk merencanakan masa depan. Rasa stres dan cemas menghadapi pandemi corona bisa sampai mengganggu kesehatan mental. Lalu bagaimana cara kita mengatasi dan menghadapi semua permasalahan ini agar tidak menjadi melemahkan atau merusak kesehatan mental kita? Pertama, fokus pada hal yang bisa dikontrol. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, seperti beberapa lama pandemi berlangsung, bagaimana sikap orang lain, dan apa yang akan terjadi di lingkungan kita nanti. Daripada fokus dengan hal itu, Helpguide menyarankan agar kita fokus pada hal yang bisa diatur. Misalnya, tidak keluar rumah untuk hal yang tak perlu, menggunakan masker dan menjaga jarak saat berkegiatan di luar rumah, dan rajin menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Kedua, tetap jalin komunikasi dengan orang lain. Cara mengatasi stres saat pandemi bisa kita lakukan dengan tetap menjaga komunikasi, atur jadwal video call bersama teman, sahabat, dan anggota keluarga yang lain. Kita bisa memanfaatkan berbagai fitur media sosial agar tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain. 3. Menambah pengetahuan. Dengan diterapkannya PSBB, maka waktu beraktivitas lebih banyak dilakukan di rumah. Oleh karena itu, kita bisa menambahkan pengetahuan dengan memperdalam skill atau mencoba hal baru yang belum kita kuasai. Jadi teman-teman, tetap semangat dalam menghadapi semuanya dan tetap terus bahagia, berikan energi positif ke orang lain, tetap mematuhi